menjelang transisi pemerintahan tanggal 20 Oktober mendatang, seperti apakah capaian kinerja dari Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama 10 tahun atau 2 periode? Kita akan bahas lengkapnya dalam Catat Ini Rapor 10 Tahun Jokowi. Kita ke slide yang pertama. Ya, dalam perjalanan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, ekonomi Indonesia mampu selalu terjaga di kisaran 5%, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Mengutip catatan Badan Pusat Statistik pada 2015 atau tahun pertama Jokowi efektif menjalankan roda pemerintahan, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,8%, melambat dibandingkan dengan 2014 yang tumbuh 5,02%. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi hanya mampu kembali ke level 5,03%, lalu 2017 sebesar 5,07%, 2018 mencapai 5,17%, dan 2019 kembali ke 5,02%. Pada 2020 atau saat merebaknya pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%. 2021 kembali tumbuh ke 3,7%, kemudian pada 2022 ini tumbuh kembali menjadi 5,31%, dan pada 2023 hanya tumbuh 5,05% saja. Nah, per kuartal 2 2024 pun pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,05%. Dan apabila kita lihat secara kuartalan sejak tahun 2019, ini dimulai di 5,06% pada kuartal pertama, kemudian pada kuartal terakhir 2019 ini menjadi 4,96%, kemudian pada 2020 pada saat COVID menyerang tadi, ini sempat sampai di minus 2,17%, bahkan sempat pada 2020 kuartal 2 mencapai minus 5,32%. Namun kemudian kembali naik lagi pada 2021, bahkan pada kuartal kedua 2021 ini mencapai 7,08%, dan ini tertinggi atau all time high sepanjang 5 tahun terakhir per kuartalan begitu. Kemudian pas kita lihat ke 2022 dia kembali di 5,03% semester pertama dan diakhiri pada semester kedua. Kuartal kedua 2024 di 5,05%. Jadi secara keseluruhan kalau kita rata-rata begitu ya di 5 tahun terakhir ini so far pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan atau stabil di kisaran 5%. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil tadi, lantas seperti apa realisasi investasinya kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengungkapkan kinerja investasi pemerintah menghasilkan tren yang positif di tengah ketidakpastian global. Hal ini dipaparkan oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM Riyatno pada Mei 2024 lalu. Riyatno mengatakan selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2015 sampai dengan 2023, tren realisasi investasi cukup positif. Jika kita lihat berdasarkan grafik ini di mana realisasi investasi ini cenderung dari tahun 2014 sampai 2024 ini cenderung naik secara signifikan begitu ya terus-menerus, di mana pada 2014 ini realisasinya di 463,1 triliun rupiah, kemudian naik kembali signifikan dari 400 menjadi 500, kemudian jadi 600 triliun, menjadi 721 triliun, kemudian pada 2022 menjadi 1.207,2 triliun rupiah, sampai dengan 2024 ini target dari IMF. Ini dan juga target realisasi investasi ini adalah target di 1.650 triliun rupiah. Namun kalau kita lihat tahun 2023 ini masih di 1.418,9 triliun rupiah. Nah, adapun Kementerian Investasi atau BKPM juga mengungkapkan kinerja ini bisa tercapai berkat arahan Presiden Jokowi membangun Indonesia bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Sekarang kita akan lihat hasil dari realisasi investasi tersebut yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pada slide yang berikutnya. Ya, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, serta membangun dari daerah terluar. Pembangunan infrastruktur dasar khususnya di sektor bendungan, irigasi, dan konektivitas jalan sangat gencar dilakukan dalam 10 tahun terakhir pemerintahan. Pembangunan tersebut langsung digenjot sejak pertama kali pemerintahan Presiden RI Jokowi memulai kebijakannya pada tahun 2014, di mana pembangunan infrastruktur dasar yang masif di era pemerintahan Jokowi ini telah berhasil meningkatkan daya saing Indonesia dari sebelumnya di peringkat 44 menjadi 27 peringkatnya pada tahun 2024. Nah, lalu apa saja pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur? Nah, kita akan melihat bahwa di sini begitu ya,
Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ini selama 1 dekade telah berhasil membangun 43 bendungan baru, di mana sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan puluhan bendungan tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air dan juga ketahanan pangan nasional. Nah, kemudian selanjutnya pemerintahan era Presiden Jokowi ini juga membangun konektivitas jalan tol dan perbaikan jalan daerah dengan total 366.000 kilometer jalan desa, kemudian juga 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional telah terbangun selama periode 2014 sampai dengan 2024. Adapun beberapa capaian prestasi dalam pembangunan konektivitas tol yakni terkoneksinya daerah-daerah di Pulau Jawa melalui jalan tol Trans Jawa dengan total panjang tol ini mencapai 1.782 km dan untuk jalan fungsionalnya ini sepanjang 50,45 km. Nah, tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga selama periode 10 tahun tadi, pemerintah telah membangun jalan tol di Bali sepanjang 10,07 km dan juga jalan tol di Kalimantan sepanjang 97,27 km, lalu jalan tol di Sulawesi sepanjang 61,46 km. Dan juga pada periode inilah pemerintah juga memulai secara bertahap pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Pulau Sumatera yang progresnya. Saat ini pemerintah telah membangun jalan tersebut sebanyak 1.078 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Nah, selain itu pemerintah Presiden Joko Widodo juga telah membangun 27 bandar udara atau bandara, kemudian juga 125.904 meter jembatan, dan juga 28 pelabuhan baru, di mana untuk jembatan tadi diantaranya adalah jembatan Yutefa di Papua, Pulau Balang Kalimantan Timur, kemudian juga Pak Kasih di Kalbar, Teluk Kendari di Sultra, kemudian juga Merah Putih di Ambon, kemudian juga jembatan Musi 4 di Sumsel, dan juga pergantian jembatan CH di Banten, Jabar, Jateng, dan juga Jatim. Nah, kalau kita lihat juga tadi ada selain jembatan ada pula 28 pelabuhan baru dan juga 27 bandar udara. Nah, pemirsa, selain itu juga kalau kita lihat begitu ya, jadi pembangunan sangat masif sekali di periode Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Dan lantas, apakah masifnya pembangunan juga turut mengurangi tingkat kemiskinan pemerintahan era Jokowi? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, secara total penurunan tingkat kemiskinan selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Berdasarkan catatan, SBY berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih besar, yaitu 5,41%, di mana SBY sukses memangkas tingkat kemiskinan dari 16,66% atau sebesar 36,2 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 11,25% atau 28,2 juta jiwa pada periode akhir masa pemerintahannya pada 2014. Sementara itu tingkat kemiskinan selama periode pemerintahan Jokowi hanya mampu turun 2,2% saja, di mana ini kita lihat juga ini di slide pengangguran begitu ya, yakni dari 11,25% atau 28,2 juta jiwa pada 2014 ini menjadi 9,03% atau 25,2 juta jiwa. Nah, berdasarkan data International Monetary Fund atau IMF ini selama era Presiden SBY 2004 sampai dengan 2014, angka pengangguran Indonesia juga turun dari titik tertinggi di 11%, ini menjadi kemudian sekitar 6% saja. Nah, sementara di era Presiden Jokowi pada 2014 sampai dengan 2024, angkanya berfluktuasi di kisaran 5%, kemudian sempat menjadi 7,1% dan sampai dengan tahun 2024 ini di 5,2%. Di mana angka pengangguran era Jokowi ini juga sempat melonjak begitu ya pada tahun 2020 itu di 7,1%, dipicu oleh munculnya pandemi COVID-19 yang memunculkan perlambatan ekonomi global. Lalu mulai pada tahun 2021 ini angka pengangguran nasional kembali melandai menjadi 6,5%, ini sejalan dengan pemulihan dunia dari dampak pandemi. Adapun IMF memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada 2024 ini bisa mencapai 5,2%, lebih rendah 0,1% atau 0,1 poin persentase dibandingkan dengan tahun lalu. Ya pemirsa, itulah capaian kinerja 10 tahun era Presiden Joko Widodo. Kita harapkan pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat lebih cemerlang lagi.